kami dari kelas 11.5 dan dari kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Nama saya Jordi. Nama saya Nasta Clara. Nama saya Berdiusi. Saya Ripka Nenggolan, absen 32. Oke, hari ini kita akan mengerjakan tugas MTK. Dari judulnya kita bisa nengok, saya mendapatkan part bunga flat. Oke, step pertama itu kita harus mencari angsuran pokok. Angsuran pokok itu rumusnya. Mohon maaf mengganggu kegiatannya. Telah ditemukan sebuah handphone di kamar mandi wanita di depan rumah. Oke, kita ada rumus angsuran pokok. Rumus angsuran pokok itu pinjaman dibagi jumlah angsuran. Pak hingga di kantor guru. Terima kasih. Dibagi dengan jumlah angsuran. Kalau kita masukin angkanya, berarti 30 juta bagi 20 kali. Berarti angsuran pokoknya adalah 1,5 juta. Oke, next. Kita akan mencari bunga. Pertama, kita ini dulu. Kita bagikan per tahun. 20% bagi 12 adalah 1,67%. Oke, rumusnya itu adalah pinjaman dikali bunga. Jadi ya, kita tulis dulu rumusnya. Pinjaman kita masukin angkanya 30 juta dikali, salah guys, bukan dibagi, dikali 1,67. Itu 30 juta kali 1,67. Lalu untuk mencari total angsuran tinggal ditambah ya 1,5 juta ditambah 500. Ya. Oke. Jadi total angsurannya adalah 2 juta. Oke, untuk total angsurannya 2 juta. Oke, kita hapus. Oke, sekarang kita akan melunasi pinjamannya. Oke, berarti untuk melunasi pinjamannya kita itu 1,5 juta yang tadi kita kurangi. Oke, berarti per bulan itu kita harus bayar 1,5 juta sampai 20 kali per bulan agar 30 juta ini sampai 0, sampai habis. Jadi kita kurangin aja, kurang 0. Dan itulah bagian bunga flat saya. Terima kasih. Halo, nama saya Kalista Clara. Hari ini saya akan menjelaskan simulasi angsuran. Ini berdasarkan dengan motor Supra X 125D dengan harga 15.470.000 dengan DP 5.286.100. Dibayar selama 12 kali dengan harga 1.021.600 per bulannya. Selama 2 tahun atau 24 kali per bulannya membayar 570.400. Selama 360 kali membayar 420.000. Di sini pertama-tama kita akan mencari hutangnya dulu. Berapa yang harus kita bayar lagi setelah men-DP. Harganya di sini 15.470.000 dikurang dengan DP sebesar 5.826.100 akan menghasilkan 10.400.000
183.900. Ini adalah hutang. Oke, selanjutnya kita akan mencari angsuran tanpa bunga. Angsuran tanpa bunga ini didapat dari hutang kita dibagi dengan sesuai dengan periode. Kalau ini 12 berarti 10.183.000 dibagi dengan 12. Dan 24 kali juga 10.183.900 dibagi dengan 24. Selanjutnya 10.183.900 dibagi dengan 36. Hasilnya menjadi seperti ini. Jadi 848.658, 429.329 dan 282.886. Oke, kita selanjutnya akan mencari selisih. Selisih sendiri rumusnya itu adalah angsuran dealer dikurangi dengan angsuran tanpa bunga. Untuk mendapatkan hasil 172.941, kita harus mengurangkan 1.021.600 dengan 848.658. Akan menghasilkan ini dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari bunga. Rumus bunga sendiri adalah selisih dibagi dengan hutang terus dikali dengan 100%. Jadi 172.941 akan dibagi dengan 10.183.900 akan menghasilkan 1,74%. Jangan lupa dikalikan dengan 100%. Dan ini akan menghasilkan 1,43%. Selanjutnya ini akan menghasilkan 1,35%. Hasilnya bisa didapatkan karena selisih dibagi dengan hutang lalu dikali dengan 100% setiap periodenya ya. Selanjutnya kita akan mencari keuntungan dealer. Keuntungan dealer adalah angsuran dealer dikali dengan periode dikurangi dengan hutang. Ini adalah rumus dari total keuntungan dealer. Jadi bisa didapatkan bahwa cicilan selama 12 bulan akan menghasilkan keuntungan sebesar 2.075.300. Selanjutnya 24 kali 3.505.700 dan 36 kali sebanyak 4.936.100. Selanjutnya kita akan mencari harga motor jika dibeli di awal. Pada tahun pertama adalah 17.545.300. Pada tahun kedua 18.975.700. Pada tahun ketiga 20.406.100. Ini bisa didapat dengan rumus keuntungan dealer ditambah dengan harganya, sehingga menghasilkan ini. Jadi untuk pada tahun pertama kita dapat menjumlahkan harga yaitu 15.470.000 dengan 2.075.300, dan pada tahun kedua kita dapat menjumlahkan harga 15.470.000 dengan keuntungan dealer pada tahun kedua yaitu 3.505.700 sehingga menghasilkan 18.975.700. Dan pada tahun ketiga juga sama yaitu dengan harga 15.470.000 ditambahkan dengan 4.936.100. Selanjutnya kita akan mencari harga jika setiap tahunnya berkurang 10%. Pada tahun pertama dapat dilihat bahwa
terdapat 13.923.000. Pada tahun kedua 12.376.000 dan pada tahun ketiga itu 10.829.000. Ini bisa didapat dengan rumus pada tahun pertama. Rumusnya adalah harga 15.470.000 dikurang dengan 10% dikali dengan 15.470.000-nya lagi. Ini akan menghasilkan harga jika berkurang 10% selama 1 tahun. Dan untuk mencari tahun kedua adalah kita menggunakan harga sebelumnya yaitu 13.923.000 dikurang dengan 10% dari 15.470.000 itu sendiri akan menghasilkan 12.376.000. Dan selanjutnya sama dengan pada tahun ketiga, yaitu kita menggunakan harga sebelumnya yaitu 12.376.000 akan kita kurangkan dengan 10% dari 15.470.000 sehingga menghasilkan harga pada tahun-tahun ini. Selanjutnya, selisih ini kita bisa dapatkan dengan cara mengurangkan harga yang berkurang selama 10% per tahunnya dengan harga yang jika kita beli di awal. Ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Ini akan menghasilkan segini. Ini jawabannya minus karena kita akan rugi sebanyak 3.622.300 pada tahun pertama. Pada tahun kedua akan berugi sekitar 6.599.000 dan pada tahun ketiga akan rugi sebesar 9.577.100. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Berlin Sim. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bunga anuitas. Jadi yang pertama diketahui pinjaman awalnya itu 30 juta, bunga per tahunnya itu 20%, terus bunga per bulannya itu 1,67%, dan dijadikan 0,0167. Terus kita masukkan rumus anuitas yaitu M dikali I per 1 kurang 1 ditambah I kat 20. Terus ini sama dengan terus kita nyari dulu ini. Kita masukkan dulu 30 juta dikali dengan 0,0167 dibagi 1 dikurang 1 tambah 0,0167 pangkat min 20. Terus di sini sama dengan 501 per 1 dikurang 0,7180. Jadi ini kita tambahkan dulu baru dipangkatkan dengan min 20. Jadi ini tuh hasilnya 501 per 0,282 sama dengan 1.776.596. Ini tuh hasil anuitasnya. Terus untuk cari angsuran pertamanya itu rumusnya itu pinjaman awal 30 juta dikali dengan bunga per bulan, berarti 1,67%. Itu hasilnya sama dengan 500.000. Terus habis itu untuk mencari angsuran pokok itu anuitas, berarti anuitasnya itu tadi 1.776.596
dikurang dengan bunga pokok 500.000. Hasilnya itu 1.276.214,96. Terus untuk cari sisa pinjamannya itu berarti pinjaman awal yaitu 30 juta dikurangin dengan angsuran pokok itu 1.276.214,96. Hasilnya itu 28.783.785,04. Ini untuk angsuran pertamanya. Halo, perkenalkan saya Ripka. Saya akan melanjutkan materi bunga anuitas yang tadi udah dijelasin sama Berlin tentang angsuran yang pertama. Saya akan lanjutin untuk angsuran yang kedua. Untuk angsuran kedua itu kita harus cari bunga pokoknya dulu. Untuk mencari bunga pokoknya itu rumusnya 20 sisa pinjaman dikali sama bunga. Itu berarti 723.785 4 dikali 1,67%. Berarti angsuran bunga keduanya itu 478,729. Nah, untuk mencari angsuran pokoknya itu dari anuitas dikurang sama bunga pokok yang kedua tadi. Yang anuitasnya itu ada 1.776.596 dikurang bunga pokoknya yang kedua itu 478.729. Jadi itu ada total angsuran pokok yang kedua itu 1.297.485,21. Nah, untuk mencari sisa pinjamannya itu berarti sisa pinjaman yang pertama dikurangin sama angsuran pokok yang kedua. Totalnya 28.783.785,4 dikurangin 1.297.485,21 sama dengan 426,299.003. Nah, terus untuk angsuran yang ketiganya itu sama kayak rumus yang tadi, cuman kita pakai sisa pinjaman yang kedua. Jadi di sini 426,299.83 dikali 1,67. 1,67-nya itu bunga dari soalnya. Ini totalnya itu hasilnya 457.105.000. Lanjut, kalau angsuran pokok yang keduanya itu anuitas 1.776.596 dikurang sama bunga pokok yang di angsuran ketiganya. Berarti ini 457.105.0 sama dengan angsuran pokoknya itu 1.319.109,96. Lalu untuk sisa pinjamannya itu sama kayak yang tadi, berarti sisa pinjamannya dikurang sama angsuran pokok yang ketiga. Berarti 27.426.299.83 dikurangin sama 1.319.199,96 ribu.
berarti 1.319,109,96 ribu. Nah, hasilnya itu 26.189,87. Nah, jadi ini bakal lakuin berulang sampai 20 kali per bulan, hingga sisa pinjamannya itu mencapai nilai 0 rupiah.